Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia kembali di section bebas belajar bareng Pedias. Kali ini kita mau belajar akuntansi dulu. Udah lama gak belajar akuntansi. Materinya tentang jurnal koreksi. Tapi sebelum lanjut, Kanidia mau ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe. That really means a lot untuk Kanidia. Dengan subscribe kalian membuat Kanidia menjadi lebih bersemangat dan menganggap kerjaan Kanidia selama ini ternyata juga memberikan manfaat ke orang lain. Share juga video ini kalau dianggap bermanfaat ke teman-teman kalian. Ayo kita langsung eksekusi. Oke, materi kita kali ini tuh adalah jurnal koreksi. Nah, kalau kalian sekilas lihat, jurnal koreksi itu masuk dalam siklus mana, Kak ya? Setelah penutupan, sebelum penyelesaian, apa dekat kertas kerja? Ya, jadi jurnal koreksi walaupun namanya jurnal, dia sebenarnya nggak masuk dalam kategori yang terspesial di jurnal di siklus akuntansi, karena ini adalah sifatnya nggak diminta. Kenapa? Karena ceritanya itu jurnal yang pengen mengoreksi. Di mana-mana koreksi itu ingin memperbaiki. Memperbaiki apa, Kak? Kesalahan. Jadi sekali lagi ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak usah terjadi, karena kalau terjadi berarti ada kesalahan kan ya. Nah, sekarang konsepnya gimana, Kak, jurnal koreksi? Jadi misalnya kayak gini nih kan, ini dia kasih contoh. Kita misalnya punya salon, terus misalnya kan dia nih yang punya salon kan ya, terus kan dia minta deh sama si kasir, kok sir sih? Ya misalnya namanya Dewi gitu kan, Wi, kamu ke ini deh, ke warung sebelah deh, beli coki-coki gitu kan ya, 5 bungkus misalnya. Nah si Dewi kan misalnya belinya 5 bungkus harganya 50.000 kan gitu kan ya. Nah harusnya duit yang dikeluarkan Dewi itu dicatat oleh si akuntan perusahaan aku kan, akuntan salon aku kan, si salon. Nah saat si akuntan mencatatnya, ternyata yang dicatat bukan 50.000 tapi 500.000. Nah itu kan gawat, bin darurat. Nah ternyata besok harinya si akuntan baru sadar, astagfirullah, saya kok nyatatnya banyak banget ya kemarin. Lalu apa yang harus dilakukan si akuntan, Kak? Nah pertanyaannya, apakah si akuntan yang kemarin di jurnal dihapus aja, Kak, di tip X gitu, diapain ya? Jawabannya itu nggak mungkin kejadian ya, karena itu udah terinput. Jadi yang harus dilakukan saat dirasakan ada kesalahan itu adalah membuat jurnal koreksi. Itu ya, jadi jurnal koreksi itu adalah misinya memperbaiki kalau ada kesalahan. Pertanyaan selanjutnya, kapan dibuat, Kak? Dekat penutupan atau gimana? Jurnal koreksi itu dibuat saat diketahui kalau misalnya terjadi kesalahan. Lalu modelnya kayak gimana, Kak? Kita punya jurnal tersendiri? Enggak. Jadi jurnal koreksi bisa kalian masukin ke jurnal umum. Jadi sebenarnya jurnal koreksi itu macam dengan ayat jurnal biasa, cuma supaya lebih spesial dinamain jurnal koreksi kayak gitu. Jadi kalau misalnya besoknya baru ketahuan kalau si akuntan salah mencatat, ya udah besoknya langsung dimasukin aja ke jurnal umum. Santuy aja, yang penting dilaporin kayak gitu. Nah, itu sekilas tentang jurnal koreksi. Pertanyaan paling basic selanjutnya pastinya, gimana, Kak, cara membuat jurnal koreksi? Jadi jurnal koreksi itu sekali lagi hadir karena ada kesalahan kan ya. Nah jadi yang pertama, ini tips dari Kanidia ya. Jadi cara membuat jurnal koreksi adalah kalian harus membalik dulu jurnal yang salah. Jadi pasti kita udah punya informasi jurnal yang salah, apapun akunnya, balik aja jurnal yang salah itu. Jadi yang debit ke kredit, kredit ke debit, kayak gitu, di switch aja. Nah selanjutnya setelah kalian udah tahu, udah dibalik, selanjutnya buatlah jurnal yang benar, yang seharusnya itu apa, kayak gitu. Nah setelah dibuat gimana dong, Kak? Nah ini sebenarnya langkah pamungkasnya. Kalian harus menggabungkan dua jurnal yang ada ini. Jadi digabungkan. Nah dari hasil penggabungan itu, inilah yang kemudian dinamakan jurnal koreksi. Jadi sesederhana itu, sama sekali nggak horor. Jurnal koreksi cuma ingin membalik yang salah, membuat yang benar, lalu dikombin. Hasil dari kombin itu akan dimasukkan ke jurnal umum, tapi tetap kita hitung sebagai jurnal koreksi. Seperti itu. Nah supaya kalian lebih paham, kita langsung kasih contoh soal aja. Nah kita mulai dari yang receh-receh dulu ya. Jadi dibeli perlengkapan tunai itu 5 juta, tapi sama akuntan dicatatnya malah peralatan 5 juta, kas 5 juta. Ini benar apa salah? Ya salah, masa beli perlengkapan lapor peralatan. Jadi harus dieksekusi. Ingat caranya bukan dengan cara dihapus,
tapi karena sangat nggak elegan jadi harus dibuatkan jurnal koreksi. Dan jurnal koreksi tadi udah akan dia sampaikan, balik yang salah buat yang benar lalu kita gabungkan. Ayo kita coba. Jadi tadi ini ya yang salah ini kita pertama-tama buat kebalikannya dulu, berarti kita balik yang kas karena dia kredit awalnya kita bikin di debit 5 juta, lalu peralatan kita taruh di kredit, dibalik segini aja, sangat-sangat mudah. Nah selanjutnya tadi perintahnya adalah kita harus membuat jurnal yang udah benar. Seharusnya kan kalau beli perlengkapan itu kita lapornya ya perlengkapan dong kan ya. Terus kita lapor karena tunai berarti kas. Ya nilainya juga masing-masing 5 juta. Nah kalau misalnya udah kelar kayak gini, kita akan bisa melahirkan jurnal koreksi dengan cara menggabungkan. Jadi 4 ayat ini kita bisa gabungkan. Caranya gimana kak? Ya kita bisa yang pertama digabungkan, tapi kalau misalnya ada yang bisa dimatikan kenapa enggak? Caranya gimana kak? Kalian cek kas, ada enggak selain kas di sisa jurnal yang ada? Jawabannya ada kan ya, ada kas di bagian bawah. Nah selanjutnya sisa digabungkan, dijumlahkan. Nah ini ada kas di debit 5 juta, lalu ada kas di kredit 5 juta. Apakah sisinya sama? Beda, satu debit satu kredit. Berarti harus nilainya dikurangkan. 5 juta kurang 5 juta dapatnya berapa? Iya 0. Berarti kas ini nggak perlu dibuatkan jurnal koreksi. Nggak, maksudnya setelah ntar dibuatkan jurnal koreksi kas udah nggak ada lagi. Selanjutnya peralatan ada nggak kawannya? Nggak ada, berarti harus dicatat. Dicatatnya sesuai dengan yang di sini ya, di sebelah kredit. Berarti ntar peralatan di sebelah sini. Peralatan sebelah sini kredit 5 juta. Nah selanjutnya ada lagi nggak? Ada perlengkapan debit 5 juta. Nggak ada kawannya juga, berarti harus ditulis perlengkapan debit. Nah jadi kalau kalian mau bagus sebenarnya nulisnya yang debit dulu. Ini tadi debit biar nggak bingung, ini kredit kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya gimana jurnal koreksi kalau misalnya nyatatnya kasusnya kayak gini, ya seperti ini. Sisa kita buat perlengkapan 5 juta, peralatan 5 juta. Kalau kalian lihat peralatan kan tadi yang salah ini kan ya, ketemu dengan yang ini debit ketemu kredit pasti nilainya habis. Berarti nanti sisa kas yang kredit udah bener, perlengkapan yang debit kayak gitu. Nah kita balik ke cerita salon Kanidia tadi tuh, beli coki-coki harganya 50.000, tapi dicatatnya coki-coki itu dianggap sebagai konsumsi karyawan kan ya, secara Kanidia sangat royal gitu sama sangat mencintai coki-coki gitu kan ya, jadi beli coki-coki itu dianggap sebagai konsumsi karyawan kayak gitu. Nah karena salah berarti yang pertama kita harus membalik semuanya, jadi kas kita taruh di debit karena harus dibalik, lalu nanti kreditnya itu beban konsumsi karyawan kan disingkat aja. Nah masing-masing nilainya harus 500.000 kan ya, 500.000. Nah selanjutnya itu adalah Kanidia harus membuat yang versi benarnya. Nah versi benarnya harusnya kalau misalnya beli coki-coki untuk karyawan itu apa dong? Ya cukup lapor beban konsumsi karyawan, nilainya cuma 50.000 tapi kan ya, lalu kas itu juga 50.000 kayak gitu. Nah selanjutnya tadi udah kan dia sampaikan, sisa digabungkan aja. Kas yang ada di sini ada kawan nggak dengan yang lain? Ada kak. Nah kas dengan kas, oke, karena beda sisi berarti dikurangin 500.000 kurang 50, ingat ya 50. Nah itu sisa berapa dong? 450.000. Disimpan di mana kak? Disimpan di sisi yang paling gede. Karena yang paling gede adalah debit, berarti nanti bakal melahirkan kas debit 450.000 kayak gitu. Lalu selanjutnya beban konsumsi karyawan ada kawannya nggak? Ada di sini. Nah sekarang caranya adalah karena beda sisi lagi nih, satu kredit satu debit, dikurangin lagi. Kalau 500.000 kurang 50.000 berapa? 450.000. Di sisi mana simpennya kak? Di sisi yang punya nominal paling gede. 500.000 adanya kredit, berarti harus nulisnya beban konsumsi karyawan itu di kredit 450.000. Sama-sama udah seimbang dan pasti angkanya juga benar. Jadi ini yang bakal dicatat sebagai jurnal koreksi, masuk ke jurnal umum aja. Kayak gitu.
Satu contoh lagi biar kalian makin paham. Ini contoh yang juga sering banget terjadi, itu salah mencatat angkanya karena angkanya bukan angka yang cantik. Contohnya nih, kita bayar utang ke temen misalnya 570.000 aja, tapi sama si akuntan karena angkanya nggak cantik malah dicatatnya 750.000. Ini debit, ini kredit, itu kan ya. Nah ini salah karena angkanya kebalik. Jadi yang harus dilakukan sama tadi dari awal, kita harus ngebalik dulu. Kas berarti taruh di debit, utang taruh kredit. Kasnya 750.000, ini juga 750.000. Selanjutnya cara kedua apa tadi? Iya, kita buat yang benar. Harusnya kalau bayar utangnya 570 berarti harusnya nyatatnya utang juga 570 kan. Lalu kas juga harusnya 570.000. Terakhir sisa digabungin aja kan ya. Nah sekarang kas ada temennya nggak? Ada ternyata di bagian bawah. Nah karena sisinya beda, kita selisihkan lagi. 750 kurang 570 dapatnya berapa? Dapat 180.000. Nah sekarang di debit apa kredit? Yang gede yang mana? Yang ada di debit. Berarti nanti kas itu harus ditaruh di debit sebesar berapa tadi? Iya 180.000. Lalu utang ada kawannya nggak? Ada juga di debit. Berarti karena beda dikurangi lagi 750 kurang 570 sama 180. Dan karena utang yang gede di sini yang kredit berarti ntar ditulisnya juga di kredit 180.000. Udah sesimpel itu. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kalau kalian udah pro, bahkan biasanya banyak yang buat jurnal koreksi nggak pakai cara-cara gini, langsung pakai logika aja. Tapi kalau misalnya jam terbang kalian masih agak kurang atau kalian lebih meyakinkan lebih baik lambat tapi akurat, ya cara ini adalah cara yang menurut Kanidia paling baik. Ya, itu aja pembahasan Kanidia untuk jurnal koreksi. Terima kasih udah nonton sampai akhir dan share ke teman-teman kalian jika dianggap berfaedah. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum. Tonton video Kanidia yang lain juga ya.